Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyar bit taufiqi fahasala lahumul izzu wal fakhur wa maha min qulubihim zulmatas siwa atau sawa boleh, zulmatas sawa wa hubbal awyari wa habahum bil hilmi wal ilmi wassafa min sairil aqdari. Nah, ini kopinya belum pada ada. Lanjutin, mau sendiri. Belum. Alhamdulillahi, segala puji itu milik Allah. Alladzi khassa ibadahul akhyara bit taufiqi, yang mengkhususkan hamba-hamba pilihannya, yang mengkhususkan hamba-hamba pilihannya bitaufiqi, dengan taufik. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang diberikan taufik sehingga dia bisa mengerjakan ibadah, bisa melakukan perbuatan taat, bisa berbuat baik. Hanya hamba-hamba pilihannya. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita tergolong orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan menerima taufiknya, sehingga kita masih terdorong buat ngerjain sholat, buat puasa, buat sedekah, buat ngaji, berbuat baik sama orang lain, sama tetangga, sama keluarga, sama saudara. Karena kalau taufiknya nggak dikasih oleh Allah, nggak bakal bisa. Bahkan hatinya tidak terdorong sedikit pun kalau memang taufiknya tidak diberikan. Bersyukur makanya Bang Jaka, meskipun istilahnya kita ngaji cuma jiping doang, ngaji nguping gitu, tetap kita bersyukur karena alhamdulillah Allah ngasih taufiknya buat kita gitu. Kali kalau Ustaz Satirima emang ngaji sambil belanja, kan dia mau buat ngeteng lagi gitu. Kalau kayak Bang Dikin emang ngaji emang gitu, buat ngasih tahu orang lagi. Kalau kayak Bang Jamal, kayak Bang Jaka gitu, emang jangankan sampai yang gundul, yang gondrong gitu, susah bacanya. Tapi masih mau datang ngaji meskipun cuma nguping doang gitu, dengerin doang. Itu udah kudunya udah sangat bersyukur. Tandanya kita tergolong orang-orang pilihan Allah yang Allah berikan taufik buatnya gitu. Khassa ibadahul akhyara bit taufiqi, yang telah mengkhususkan hamba-hamba pilihannya dengan taufik. Fahasala lahumul izzu wal fakhur,
maka hasillah untuk mereka kemuliaan dan kebanggaan. Allah yang ngasih taufiknya, tapi kemudian dikasih juga imbalannya dan balasannya yang luar biasa. Ketenangan batin, kenyamanan hidup, keberkahan, belum lagi nanti di akhirat, di kuburan gitu. Dan yang bisa meraih itu orang-orang yang taat kepada Allah, yang mau beribadah kepada Allah, yang mau berbuat baik. Dan yang bisa berbuat baik ya tentunya tadi orang-orang pilihan yang memang diberikan taufiknya oleh Allah. Kalau kagak dikasih, jangankan sampai yang jauh, yang deket gitu. Kayak Bang Tony, kacing ngilang mulu gitu, yang deket. Kalau kagak dikasih taufiknya, jangankan sampai yang jauh rumahnya, yang nempel, emang kagak dikasih taufiknya, kagak tergerak, kagak tergorong, kagak terdorong. Itu. Fahasala lahumul izzu wal fakhru, maka hasillah bagi mereka kemuliaan dan kebanggaan. Wa maha min qulubihim zulmatas sawa wa hubbal awyari, dan Allah menghapus dari hati mereka kegelapan makhluk, wa hubbal awyari, dan kecintaan terhadap yang selainnya. Sawa asal katanya selain Allah, ya selain Allah ya makhluk gitu. Dan Allah menghapus dari hati mereka kegelapan makhluk dan kecintaan kepada yang selainnya. Alhamdulillah, kalau orang-orang mah pengen nyari ketenangan, nyari kenyamanan, sampai ngabisin duit ratusan ribu, jutaan, puluhan juta buat seneng-seneng. Tibang nyari hiburan doang, pengen hatinya tenang, pengen pikirannya tenang. Tapi kita dijaga oleh Allah dari hal-hal seperti itu. Jadi buat hiburan-hiburan yang berbau kemaksiatan itu udah nggak tertarik pisan. Ongkoh duit tak kagak. Iya, malam-malam begini Bang Hoer dah mendingan berangkat ngaji gitu. Bang Manta mendingan berangkat ngaji gitu. Memang sudah dihapuskan tuh dari hati orang-orang pilihannya kegelapan makhluk. Jadi kita sama hal-hal yang berbau kemaksiatan, meskipun itu kelihatannya hiburan gitu, udah nggak tertarik bisa gitu. Kalau memang itu berbau kemaksiatan gitu. Dihapus tuh oleh Allah. Nyampe itu Pak. Makanya syukuri itu Bang Budin. Yang pertama, kita diberikan taufik untuk berbuat baik, berbuat taat. Yang kedua, Allah hapuskan dari hati kita kecintaan kepada hal-hal yang bersifat kegelapan, yang bersifat kemaksiatan gitu. Nah, kalau bukan dipilih oleh Allah nggak bakal bisa.
Apalagi kan kita mah godaan kita dari mana aja udah. Emang dari sendiri ongkoh, dari keluarga kita, dari lingkungan kita. Tapi kita masih bisa bertahan sama kebaikan, masih seneng sama kemaksiatan. Udah agak jauh, agak jauh. Kadang-kadang suka anget juga. Ya syukuri itu. Tandanya kita termasuk orang-orang pilihan Allah. Itu tanda. Wa habahum bil hilmi wal ilmi. Bapak udah dari kitabnya, Pak? Udah. Wasofa min sairil aqdari, dan memberikan anugerah kepada mereka bil hilmi, dengan kesabaran, wal ilmi, dan ilmu. Wasofa min sairil aqdari, dan kejernihan dari segala kotoran-kotoran. Betul. Minimal kita meskipun kadang-kadang masih suka bader, masih suka nakal juga, tapi hati kita udah lebih banyak sifat penyabarnya. Bener apa kagak, Kong? Apa bawahnya mau merongos mulu? Ya kita akuin bahwa kita masih bader, masih bandel emang gitu. Cuma hati kita masih banyakkan penyabarnya. Kalau orang-orang mah kebanyakan kupingnya kagak boleh kesinggung dikit, udah langsung merah aja, udah langsung panas aja, bawahnya pengen marah aja, udah sewot aja bawahnya. Kalau kita jangankan sampai orang lain, sampai bini kita yang nyaut-nyautin, kita lebih milih pergi daripada dengerin bini ceramah, dong mau pergi gitu. Kalau timpalin jadi ribut lagi gitu. Meskipun kita masih bader, tapi kita masih punya sifat penyabar gitu, pemaaf. Kagak isik-isik orang marah kita timpalin, isik-isik orang sewot kita timpalin, kagak. Itu anugerah dari Allah. Bawaannya kagak sewot mulu. Ya kalau diikutin mah bisa jadi kita sama bini kita berantem mulu tiap hari kalau diikutin aja mah. Tapi untungnya Allah anugerahkan ke dalam hati kita sifat penyabar. Gitu. Jadi rumah tangga juga adem, sama keluarga juga meskipun hati romana gunduk, kesel, tetap kagak dilampiasin, dipendem aja, ditahan aja. Sewot mah sewot, diem aja. Oh, itu namanya bil hilm, itu penyabar. Gitu. Allah menganugerahkan kepada mereka sifat penyabar dan ilmu. Ya meskipun masih sedikit ilmu yang kita punya, tapi udah ada dasarnya. Sehingga begitu kita mau tobat, tata cara sholat udah tahu, caranya puasa tahu. Nah, meskipun baru sedikit, tapi udah ada dasar ilmunya. Coba kalau yang sampai kosong pisan, begitu dia mau jadi orang bener, pengen tobat, bingung kan, pengen sholat, bagaimana caranya, gitu. Fatihah kagak hafal, rukun sholat kagak tahu, kan repot. Kita meskipun begini, tapi dasar-dasar kayak begitu udah dikasih oleh Allah. Jadi begitu mau tobat udah gampang. Gitu. Tinggal ngejalanin doang. Udah ilmu.
wasofa min sairil aqdari, dan kejernihan dari segala kotoran-kotoran. Kenapa? Banyak kan? Udah tuh, cukup. Wassalatu wassalamu ala ta'atil karimil ghaffari an-nahi an ittiba'il hawa wan nafsi wasyaitoni wa kulli dharrin wa ala alihi sadatil athari wa ashabihil kumalatil abrori. Kelewat ya? Diem aja. Hah? Wassalatu wassalamu ala man tawajjahallaha bitajil wiqori wa nawwara biwujudihi jami'al aqtori. Itu man tawajjahu ya. Wassalatu wassalamu ala man tawajjahullahu bitajil wiqori wa nawwara biwujudihi jami'al aqtori sayyidina Muhammadinil hati ala ta'atil karimil ghaffari an-nahi an ittiba'il hawa wan nafsi wasyitoni wa kulli dharrin. Sitoni ya betulnya. Wassalatu wassalamu ala man tawajjahullahu bitajil wiqori, dan sholawat serta salam selalu terlimpah kepada orang yang dihiasi oleh Allah dengan mahkota kewibawaan. Wa nawwara biwujudihi jami'al aqtari, dan menerangi dengan keberadaannya jami'al aqtari, semua tempat. Seluruh semesta gitu. Wa nawwara biwujudihi jami'al aqtari, dan Allah menerangi dengan keberadaan orang itu akan seluruh semesta. Sayyidina Muhammadin al-haqi ala ta'atil karimil ghaffari, yaitu pemimpin kita Nabi Muhammad yang mendorong umat-umatnya untuk selalu taat kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. An-nahi an ittiba'il hawa, yang melarang
umat-umatnya dari mengikuti keinginannya, wan nafsi, dan mengikuti nafsu, wasyaitoni, dan setan, wa kulli dharrin, dan semua yang membahayakan dirinya. Betul. Wa ala alihi sadatil athhari, dan atas keluarganya yang mulia, yang suci. Kalau kita baca Yahu itu ujungnya begitu. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Memang keluarga Rasul itu, keluarga Nabi itu disucikan oleh Allah. Wa ashabihil kumalatil abrori, dan para sahabatnya yang sempurna, yang baik, yang abror. Salatan wa salaman tahuzu bihima kullal maqasidi wal awtari wa ghufranadz dzunubi lana wa li aqribina walil badina wal huddari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebuah sholawat dan salam tahuzu bihima, yang bisa meraih dengan keduanya, kullal maqasidi wal autori, semua maksud dan tujuan serta cita-cita. Autor, cita-cita. Apa Ustaz? Yang dengan sholawat dan salam itu kita bisa meraih apa yang kita tuju, dan kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Bahasanya begitu. Wa ghufranadz dzunubi, dan bisa meraih ampunan dari dosa-dosa, lana, untuk kami, untuk kita, wali aqribina, dan kerabat kita, walil badina wal huddari, dan bagi semua orang yang jauh dan yang dekat, yang tidak hadir maupun yang hadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah Ustaz, jelas itu dah, pengaji nambahin cukup. Baru mukadimah. Amma ba'du fayaqulu khadimu talabatil ilmi bil masjidil harami katirudz dzunubi wal athami rajil ghufrana min rabbihi dzil ata'i Abu Bakrin ibni almarhum Muhammad Syato lattafallahu bihi wal muslimina. Amma ba'du, adapun setelahnya, fayaqulu, maka berkata khadimu talabatil ilmi, pelayan para pelajar, bil masjidil harami, di masjidil haram,
katirud dunubi wal atami, yang begitu banyak dosanya dan kesalahannya. Ini bahasa tawaduknya begitu. Karena biar bagaimanapun namanya seorang guru itu hakikatnya dia pelayan orang-orang yang lagi belajar. Itu khadimu thalabatil ilmi. Mang Pudin mah enak, bisa ngopi, bisa ngerokok, makan kacang gitu. Saya lagi ngomong aja. Pelayan orang yang belajar. Bang Jamal belakang tinggal duduk, enak dengerin gitu. Kita yang baca kitab kudu mutolaah dulu, memahamin artinya dulu, termahamin maksudnya gitu. Pelayan itu bahasa tawaduknya. Makanya apa yang mau disombongin, orang kita pelayan. Ya, pelayannya Mang Manta, pelayannya Mang Ajudin, pelayannya Ustaz Satiri. Mang Manta kalau lagi meriang bisa izin kagak hadir dulu. Nah saya kalau kagak hadir digotong gitu. Namanya pelayan gitu tuh. Khadimu thalabatil ilmi, pelayan orang yang belajar. Kayak Bang Jamal belakang bisa sambil ngaji sambil pules bisa. Coba kalau saya pules bubar jamaah gitu. Tolabati khadimu thalabatil ilmi. Pelayan para pelajar gitu. Lo kagak sombong kagak. Pelayan. Udah tuh. Banyak dosanya dan banyak kesalahannya. Rajil ghufrana min rabbihi dil atoi, yang selalu mengharapkan ampunan dari Tuhannya yang maha memberi anugerah. Abu Bakar bin almarhum Muhammad Syatto lattafallahu bihi, semoga Allah memberikan kelembutannya kepadanya, wal muslimina, dan kepada orang muslim, dan kepada semua orang muslim. Qad talaba minni ba'dul ikhwani aslahallahu li walahu alhala wa sya'na an aktuba syarhan latifan alal qasidati al musammati bihidayatil alqiyai ila tariqil awliyai lil arifi billahi ta'ala Asy-Syaikh Zainuddin bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad Al-Ma'bari Al-Asli Asy-Syafi'i Al-Madhhabi rahimahullahu ta'ala wa amaddana bimadadihi, mustamilan ala bayani ma'aniha wa i'rabi mabaniha, fa'ajabtuhu wa in kuntu lastu ahlan lidzalika raja'an an andarija fi ahli hatikal masaliki.
qad talaba minni ba'dul ikhwani, telah meminta kepadaku oleh sebagian kawan-kawanku. Aslahallahu li, semoga Allah memperbaiki untukku, walahu, dan untuk kawan-kawanku itu, al-hala wa sya'na, sifat dan keadaannya. Telah meminta kepadaku sebagian kawan-kawanku an aktuba, agar aku menulis syarahan latifan, sebuah syarah yang lembut, syarah yang ringkas, alal qasidati, atas sebuah qasidah, al musammati bihidayatil alqiya ila tariqil auliya, yang bernama Hidayatul Alqiya, petunjuk bagi orang-orang cerdas, ila tariqil auliya, kepada jalan-jalan para wali. Jadi ini kitabnya kayak kitab Qami'ut Tughyan, penjelasan dari sebuah atau satu kumpulan bait-bait syair yang dikasih judul Hidayatul Alqiyah. Lil arifi billahi ta'ala, karya dari arif billah Asy-Syaikh Zainuddin bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad Al-Ma'bari, asalnya Asy-Syafi'i al-Madhhabi, Syafi'i madhabnya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan melimpahkan kepada kita madad-madadnya, limpahan keberkahannya. Kalau dulu emang begitu mintanya, kawan-kawannya atau murid-muridnya minta dibikinin kitab, guru tolong bikinin kitab tentang ini. Kalau dulu, kalau sekarang paling guru minta ngaji apa malam anuh gitu, minta ngaji. Ntar begitu udah minta, yang minta kagak datang. Bang Her, guru malam Sabtu kosong ya? Kosong bang, ngapa kali? Saya mau ngaji malam Sabtu, ayo bang. Tau-tau dia nggak datang gitu. Udah tuh. Nah emang kebiasaannya dulu begitu. Para ikhwan-ikhwan, para murid-muridnya itu meminta ke guru-gurunya untuk menulis sebuah kitab. Dari dulu begitu. Mustamilan ala bayani ma'aniha, yang mencakup penjelasan makna-maknanya, wa i'rabi mabaniha, dan i'rab bentuk kalimatnya. Jadi nanti di dalam kitab ini selain ada bahasan tentang tasawufnya, juga ada rincian-rincian tentang susunan nahwu dari syair-syairnya gitu. Jadi ada bahasan nahwunya juga. Fa fa'ajabtuhu, maka aku menjawabnya,
Wa in kuntu lastu ahlan lidzalika, sekalipun aku bukanlah orang yang pantas untuk hal tersebut. Ya kalau bahasa kitanya mah udah yang lain aja, yang lain lebih pantas, saya belum pantas gitu. Meskipun begitu tetap dibikinin sama beliau. Sekalipun kuntu, keadaan diriku, lastu ahlan, tidaklah pantas lidzalika untuk hal tersebut. Rojaan, dengan harapan, andarija, agar aku termasuk fi ahli hatikal masaliki, ke dalam golongan orang-orang yang menempuh jalan-jalan itu, jalan-jalan tersebut. Wa ma ahsana qaulu man qala, dan betapa indahnya ucapan orang yang berkata, fatashabbahu in lam takunu mitlahum, innat tashabbuha birrijali falahun. Maka berusahalah meniru mereka, membuat kita orang-orang biasa, orang-orang awam, kalau bisa kita berusaha untuk meniru apa yang dikerjakan oleh para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Meskipun belum sampai plek ketiplek, belum sampai sama persis, tetap kita berusaha meniru gitu. Buya kalau zikir sampai lama gitu, 2 jam, 3 jam, kita juga berusaha niru. Tidur kita bikin lama gitu. Yang sama tidurnya doang, yang sama lamanya doang gitu. Apa kawannya? Sama kayak dulu beliau pesan ke saya begitu, lo kalau emang nggak bisa ngelewatin gua, minimal nyamain gitu. Apa ya yang gampang disamainnya beliau? Maka berusahalah meniru mereka. Buya sholatnya lama, kita ikut sholat lama gitu. Cuma kalau beliau mah khusyuk, kalau kita ngawur gitu. Tapi meskipun begitu, cuma berusaha mirip-miripin aja gitu. Berusaha. Beliau kalau meskipun sakit-sakit tetap berangkat ngaji, ya kita berusaha niru itu. Meskipun hujan-hujan tetap berangkat ngaji, kita berusaha niru itu. Fatashabbahu, maka berusahalah meniru mereka. In lam takunu mitlahum, jika kalian belum bisa menjadi seperti mereka. Kali kalau sampai sama persis kita belum bisa ada. Kalau sampai 100% kayak beliau mah kita belum bisa dah. Ya minimal 10%-nya dah. Atau paling agak 1%-nya. Kudu ada yang kita tiru dari guru-guru kita. Jangan sampai lah ini gurunya mau putih kita belang, jangan sampai. Maka berusahalah meniru mereka jika kalian belum bisa seperti mereka. Innat tashabbuha birrijali falahun, sesungguhnya berusaha meniru orang-orang mulia, falahun, itu kunci kesuksesan. Berusaha meniru orang-orang mulia itu kunci kesuksesan.
Makanya dulu kita juga diajarin tuh sama beliau, kalau emang kita punya temen orang sukses, punya temen orang kaya, deketin, tanya apa sih kuncinya yang bisa kita ikut jalanin gitu. Biar kita juga jadi sukses kayak dia, biar kita juga jadi kaya kayak dia gitu. Kita pengen jadi orang mulia, ya tentunya kita ikutin perjalanan orang-orang yang mulia. Kita tiru apa yang dikerjakan oleh orang-orang mulia gitu. Jangan sampai kita pengennya jadi orang mulia, tapi yang kita ikutin kerjaan orang-orang yang hina. Yang kita kerjain perbuatan orang-orang yang tidak mulia, ya jangan sampai. Inna tashabbuha birrijali falahun. Sesungguhnya berusaha meniru, mencontoh orang-orang mulia itu kunci kesuksesan. Wa sammaituhu kifayatal atqiyai wa minhajal asfiyai ala hidayatil alqiyai ila tariqil auliyai. Dan aku namai kitab ini Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, bekal orang-orang yang takwa dan jalan orang-orang yang jernih. Ala hidayatil alqiya, atas syarah atas kitab Hidayatul Alqiya ila Thoriqil Auliya, petunjuk bagi orang-orang cerdas kepada jalan-jalan para wali. Ini namanya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Wa'lam ayyuhal waqifu ala dzalika annahu laisa li fihi illal jam'u wan naqlu min kalamil ulama'ir rasikhina was sulaha'il arifina. Dan perlu kalian ketahui, wahai orang-orang yang memperhatikan kitab ini, al-waqifu ala dzalika, yang memperhatikan kitab ini, annahu laisa li fihi illal jam'u wan naqlu, bahwasanya tidak ada bagiku di dalam kitab ini illal jam'u wan naqlu, kecuali hanya merangkum dan mengutip min kalamil ulama'ir rasikhin, dari ucapan para ulama yang ilmunya sudah rusuh, wassolaha'il arifina, dan dari orang-orang soleh yang sudah mencapai ma'rifah. Jadi ini isinya cuma kutipan-kutipan dan rangkuman-rangkuman dari ucapan-ucapan para ulama dan orang-orang arif. Nggak ada yang misalnya boleh beliau sendiri. Kalau kita biasanya lain, ini boleh saya, ya. Kalau kita, wahaitu qultu qala fi syarhi famuradi bihi syarhu ibnin nazimi al-musamma bimaslakil atqiya wa manhajil asfiya. Dan ketika aku berkata di dalam kitab ini,
Beliau berkata di dalam syarah, famuradi, maka yang aku maksudkan bihi dengannya syarhu Ibnin Nazimi, yaitu syarah dari putra yang menyusun nazm ini, al-musamma bimaslakil atqiya wa manhajil asbiya, yang dinamakan dengan kitab Maslakul Atqiya wa Manhajul Asfiya. Udah tuh. Fal marjuwu mimman ittala'a ala syai'in minal khalali an yuslihahu ba'da ta'ammuli wa yusamiha fi ma yazharu minaz zalali fa innahu qalla an yakhluwa muallifun an hafwatin wa musannifun an atratin khususan fi hadaz zamani ma'a katratil humumi wal ahzani. Fal marju, maka yang diharapkan, mimman ittala'a ala syai'in minal khalali, dari orang-orang yang menemukan sedikit kesalahan dari kitab ini, dalam kitab ini, an yuslihahu, bahwa dia memperbaikinya ba'da ta'ammuli, setelah berfikir dengan seksama. Wa yusamiha fi ma yazharu minaz zalali, dan memaafkan pada apa yang tampak dari kekeliruan. Fa innahu qalla an yakhluwa muallifun an hafwatin, karena sesungguhnya sangat jarang penulis atau penyusun kitab yang luput dari kesalahan. Wa musannifun an atratin, dan sangat sedikit pengarang kitab yang terhindar dari kekeliruan. Khususan fi hadaz zamani, khususnya di zaman sekarang. Zaman kita di karang kemudian apa mau tak? Apalagi zaman kita apa sekarang udah bukan sedikit lagi, banyak salahnya gitu. Yang pertama emang dari niatannya udah kurang ikhlas. Yang kedua emang kadang-kadang pahamnya masih kurang gitu. Kalau kita sekarang ilmunya masih cetek, makanya potensi salahnya itu masih gede kalau kita. Jadi zaman beliau aja beliau bilang jarang penulis penyusun kitab yang terhindar dari kesalahan, dan jarang pengarang kitab yang terhindar dari kekeliruan. Itu di zaman kitab ini dikarang, apalagi sekarang. Ma'akatratil humumi wal ahzani, dengan banyaknya beban pikiran, wal ahzani, dan kesedihan. Jangankan sampai ngarang kitab, kita mah sholat aja susah itu, biar ngejagain supaya nggak ngawur, saking banyak pikirannya udah. Jangankan sampai ngarang kitab, jangankan sampai sholat dah, ngobrol sama temen lo bengong aja, apa sih bengong aja, saking banyak pikirannya gitu.
Aduh. Apalagi buat ngarang kitab. Kalau zaman kita mah sekarang. Walillahi darul qaili. Dan betapa indahnya orang yang berkata faftah lahu baba i'tidarin in fasada ma'nan wa awil muhiman idza warada. Faftah, maka bukakanlah lahu untuknya, maka bukakanlah untuknya baba i'tidarin, pintu maaf, in fasada, jika ada yang rusak maknanya, wa awil muhiman idza waroda, dan takwilkanlah hal-hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Muhiman itu hal-hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Idza waroda, apabila dia muncul. Udah tuh. Wa as'alullahal azima wa atawassalu binabiyyihil karimi an yuwaffiqani wa ahbabi liridhoihi. Kita potong dulu dah. Wa as'alullahal azima, dan aku memohon kepada Allah yang maha agung. Wa atawassalu binabiyyihil karimi, dan aku bertawassul, berwasilah dengan nabinya yang mulia. Kita juga kalau mau doa biasain begitu tuh. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika. Ya Allah, aku mohon kepadamu dan aku bertawassul kepadamu dengan nabimu dan rasulmu yang mulia. Itu. Ntar baru tambahin dengan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir, dengan karomah guru-guru kita, dengan karomah Buya, terus aku mohon kepadamu dan aku bertawassul kepadamu. Gitu. Biasain tuh. An yuwaffiqani, agar Allah memberikan taufik kepadaku, wa ahbabi, dan orang-orang yang aku cintai dan para kekasihku, liridhoihi, untuk meraih ridhonya. Karena lagi-lagi tadi ya, kalau bukan karena taufik dari Allah, kita nggak akan bisa ngerjain perbuatan taat, ngerjain perintah Allah, ngerjain kebaikan. Itu semuanya berkat taufik dari Allah. Kita bisa mengerjakan itu semua, bisa meraih ridha Allah karena taufiknya diberikan. Makanya kita mohon agar Allah memberikan taufiknya kepada kita. Wa an yusbila alayya wa alaihim dhaila karamatihi, dan agar Allah melimpahkan kepadaku dan kepada mereka dhaila karamatihi, limpahan kemurahannya, limpahan karunia-Nya. Wa an yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi, dan agar Allah menjadikan kitab ini manfaat kama nafa'a bi aslihi, sebagaimana Allah
memberi manfaat dengan kitab asalnya. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karimi, dan agar Allah menjadikan kitab ini khalisan, ikhlas, liwajhihil karimi, murni untuk mendapatkan ridho darinya yang maha mulia, yang maha pemurah. Dan agar Allah menjadikan penulisan kitab ini ikhlas untuk meraih ridho darinya. Bahasa katanya begitu. Wa mujiban lil fauzi ladaihi bi jannatin naimi, dan yang menyebabkan, menjadi penyebab untuk meraih di sisinya kenikmatan-kenikmatan surgawi, atau dibalik, meraih surga-surga yang penuh kenikmatan. Waha ana asyra'u fil maqsudi mustamiddan min hadratil ma'budi, dan sekarang aku akan mulai memasuki maksud intinya, maksud pembahasannya. Mustamiddan min hadratil malikil ma'budi, dengan terus bersandar kepada hadratillah, sang maharaja yang disembah. Fa'aqulu, maka aku berkata, terusin ini. Allah sepi amat teman udah. Lah saya mah tibang pelayan, gimana yang terserah yang dilayanin aja saya. Udah, terus saya nyaut dah. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Berkata tuan penyusun nazom ini, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuknya, wa nafa'ana bihi, dan memberikan manfaat kepada kita dengannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yambadi likulli syari'in fi fannin an yatakallama alal basmalati bima yunasibul fannal masyru'a fihi wafa'an bihaqqil basmalati wa bihaqqil fannil masyru'i fihi. I'lam, perlu kalian ketahui, perlu kamu ketahui, rahimakallahu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu, ya kepada kita semua. Annahu yang bagi, bahwasanya sudah
selayaknya, sudah sepantasnya, likulli syari'in fi fannin, bagi orang yang ingin memulai satu disiplin ilmu, mulai membahas satu disiplin ilmu. Fan itu fan ilmu, maksudnya disiplin ilmu. An yatakallama alal basmalati, bahwa dia membahas tentang bismillah terlebih dulu, bima yunasibul fannal masyru'a fihi, dengan apa yang sesuai dengan disiplin ilmu yang mulai dibahasnya, yang sedang dibahasnya. Jadi kalau mau bahas fikih berarti bahas bismillahnya sesuai dengan bahasan fikih. Kalau mau bahas nahu berarti bismillahnya sesuai bahasan nahu gitu. Ini kita bahasan tasawuf, maka nanti bismillahnya sesuai dengan bahasan tasawuf gitu. Wafa'an bihaqqil basmalati, sebagai bentuk atau untuk memenuhi hak-hak bismillah, wa bihaqqil fannil masyru'i fihi, dan memenuhi hak-hak disiplin ilmu yang akan dibahas di dalamnya. Wasyuru'ul ana fi fannit tasawufi. Itu jadi jawabannya di situ, Ustaz. Kalau tadi Ustaz nanya ini syamil 3 bahasan, enggak. Ini bahasannya cuma tentang tasawuf doang. Gitu. Jadi enggak ada fikihnya dan enggak ada tauhidnya. Ini full murni bahasan tasawuf. Ya paling tadi nanti ada tambahan-tambahan i'rab kalimatnya sedikit. Wasyuru'ul ana fi fannit tasawufi fayambagi awalan an nubayyina haddahu wa mawdu'ahu wa baqiyatal mabadi'i, summa nulhiqu dzalika, nulhiqu kita ikutin ya, tadi an nubayyina, ini kemudian nulhiqu, summa nulhiqu dzalika bitakallumi alal basmalati. Wasyuru'ul ana fi fannit tasawufi, dan bahasan saat ini yaitu tentang disiplin ilmu tasawuf. Fayam bagi, maka sudah sepantasnya, awalan pertama-tama, an-nubayyina haddahu, bahwa kita jelaskan tentang definisi, tentang pengertiannya, pengertian tasawuf, wa maudu'ahu, dan objek pembahasannya, wa baqiyatal mabadi'i, dan prinsip-prinsip tasawuf lainnya. Prinsip-prinsip dasar tasawuf lainnya. Tsumma nulhiqu dzalika bitakallumi 'alal basmalati, baru kemudian kita iringi itu semua dengan pembahasan tentang bismillah. Udah tuh. Fanaqulu, maka kami berkata, amma hadduhu, adapun definisi tasawuf, fahuwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatuha dzamimatu wal hamidatu. Definisi tasawuf yaitu ilmu yu'rafu bihi, yang bisa diketahui dengannya
ahwalun nafsi, keadaan nafsu, keadaan diri seseorang. Wasifatu hadzamimatu wal hamidatu, dan sifat-sifatnya baik yang tercela maupun yang terpuji. Ilmu tasawuf adalah ilmu tentang mengetahui kondisi diri kita dan sifat-sifat kita baik yang terpuji maupun yang tercela. Sehingga nanti kalau yang terpuji kita pertahankan, kalau yang tercela kita buang. Itu tujuan definisi ilmu tasawuf. Ya kalau udah kelamaan nggak kuat ya tak sanggup. Tak sanggup. Wa amma maudu'uhu, adapun objek pembahasannya yang menjadi sasaran ilmu tasawuf, bahwa an-nafsu min haitsu ma ya'ridu laha minal ahwali wassifati. Adapun sasarannya, objek pembahasannya yaitu tentang diri seseorang, min haitsu ma ya'ridu laha, dilihat dari sisi apa yang muncul baginya, minal ahwali wassifati, dari berbagai kondisi dan sifat-sifat yang ada padanya. Jadi emang intinya, tujuannya kita belajar tasawuf emang buat meriksa kondisi diri kita. Kita ini udah bagus apa belum? Kita ini udah cakep apa belum? Gitu. Sifat-sifat kita ini udah cakep apa belum? Perilaku kita sehari-hari udah cakep apa belum? Itu memang objeknya di situ. Kadang-kadang kebanyakan kita begitu belajar tasawuf, yang kita beresin orang-orang mulu. Bukan diri kita yang kita rapihin. Ini habis belajar tasawuf dipakai buat nilai orang, buat monten orang gitu. Kebanyakan kitanya begitu. Berarti itu udah melenceng dari objek pembahasannya gitu. Ini bukan diri kita yang kita koreksi, tapi orang lain mulu. Jadi wa amma thamaratuhu, adapun buahnya tasawuf, fahiya at-tawassulu biha ila takhliyatil qalbi anil aghyari wa tahliyatihi bi musyahadatil malikil ghaffari. Buahnya tasawuf yaitu bisa tercapai dengannya, mencapai dengannya ila takhliyatul qalbi anil aghyari, bersihnya hati dari segala sesuatu selain Allah. Orang yang mempelajari tasawuf, kalau emang dia betul-betul ngejalanin dan menerapkan itu dalam kehidupannya, dia bisa meraih, bisa mencapai dengan ilmu tasawufnya itu kebersihan hati, bersihnya hati dari segala sesuatu selain Allah, kalau emang ngejalaninnya bener. Kalau modelnya kayak tadi, yang ada ilmu tasawuf dipakai buat monten orang mulu, boro-boro makin bersih hatinya, yang ada makin kotor, makin sombong, makin ujub gitu. Kalau emang ngejalaninnya kagak bener gitu. Ujung-ujungnya ngerasa bener dewek, ngerasa paling cakep dewek gitu. Kalau ngejalaninnya kagak pas, kagak bener gitu.
wa tahliyatihi bimusyahadatil malikil ghaffari, dan menghias hatinya orang yang mempelajari tasawuf, maka buah yang dia dapatkan, dia bisa menghias hatinya bimusyahadatil malikil ghaffari, dengan selalu menyaksikan sang maharaja lagi maha pengampun, yang maha pengampun. Jadi kita ngelihat apapun yang kita lihat Allah gitu. Makanya nggak suka lagi nilai orang, nggak lagi ngebedain ini dia ganteng, ono dia jelek, ini dia kaya, ono dia miskin, ini dia pinter, ono dia bodoh, nggak lagi begitu. Orang yang belajar tasawuf ujung-ujungnya semuanya satu, ini ciptaan Allah gitu. Betapa indahnya ciptaan Allah ini gitu. Biar kata pesek, justru peseknya yang bikin indah begitu. Itu orang yang udah belajar tasawuf gitu. Hatinya selalu menyaksikan Allah dimanapun dia berada. Bukan artinya benar-benar ngelihat Allah, bukan. Tapi dia sudah menyadari apapun di dunia ini semuanya ciptaan Allah gitu. Orang yang kaya emang dikasih sama Allah, yang miskin emang belum dikasih sama Allah gitu. Itu musyahadatil malikil ghaffar. Nah, salah satu apa jam 1? Wa amma hukmuhu, adapun hukumnya, fahuwal wujubul ainiyu ala kulli mukallafin. Hukum mempelajari tasawuf adalah fardu ain. Kalau fardu ain berarti kayak sholat. Semua orang mau sempet, mau kagak, mau sehat, mau sakit, fardu ain, wajib mengerjakannya. Belajar tasawuf itu hukumnya fardu ain. Berarti kalau Bang Hoyer kagak belajar tasawuf pisan, dosa seumur umur gitu. Karena fardu ain hukumnya. Mang Pudin ngaji tiap hari, cuma yang dibahas fikih melulu, nggak bahas tasawuf pisan, dosa gitu. Karena meninggalkan fardu ain gitu. Wujubul aini, wajib ain gitu. Apa tuh? Nah, jangan disangka itu mantap. Cuma asal mau doang, ya mau saya datang, kagak ya udah. Fardu ain itu. Kalau fardu ain ya kayak kita sholat aja kan. Mau itu lagi sibuk kayak apapun, fardu ain wajib kita kerjain. Agak ada pasangan malam ini, izin absen dulu. Apa Ustaz? Udah tuh, baru tahu ya. Belajar tasawuf punya fardu ain. Ala kulli mukallafin, atas semua mukallaf. Pokoknya yang udah baligh, yang Islam, yang berakal, dia kewajiban mempelajari ilmu tasawuf. Begitu baligh, langsung kewajiban mempelajari ilmu tasawuf. Mukallaf tuh, kan mukallaf 3 saja. Islam, baligh, berakal gitu.
Ya kalau misalkan Bang Hoer nggak mau belajar tasawuf, ya anggap aja lagi gila gitu, nggak berakal. Atau bisa jadi belum balik dia mah. Gitu. Ini bukan kata saya ya, kata kitab. Wujubul aini. Wadhalika, kenapa bisa demikian? Li'annahu kama yajibu ta'allumu ma yuslihu zahira, kadzalika yajibu ta'allumu ma yuslihul batina. Karena sebagaimana wajibnya mempelajari apa yang bisa memperbaiki bagian zahir, begitu juga kewajiban mempelajari apa yang memperbaiki batin. Kita harus mengerjakan sholat, maka kita kewajiban mempelajari tata cara sholat, ibadah yang zahir. Kita kewajiban mengerjakan puasa Ramadan, maka kita berkewajiban mempelajari ilmu tentang tata cara puasa Ramadan. Begitu juga karena kita ini kewajiban memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, maka mempelajari ilmu tasawuf pun sama wajibnya, wajib aini, fardu ain juga. Apalagi emang ayatnya jelas, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gitu. Kebersihan hati itu memang hal yang sangat penting. Makanya mempelajari ilmu yang bisa membersihkan hati jadinya wajib, dan wajib ain, semua orang kewajiban mempelajari itu agar hatinya bersih. Gitu. Maka semua orang berkewajiban mempelajari ilmu tasawuf jadinya. Gitu. Udah tuh, jelas. Wa amma fadluhu, setengah satu, situ dulu dah. Apa terusin? Terusin. Asal dari terusin kagak diunyang. Sampai bawah, Ustaz. Udah cukup, situ dulu. Situ dulu dah. Udah gumuh. Kalau dulu katanya begitu, iya. Kalau guru mah yang ngajar, orang nuang, makin lama makin enteng. Nah, jamaah yang nerima, gitu. Makin lama makin berat gitu. Gumuh. Dah. Jadi lagi-lagi tuh ya, jangan lupa mempelajari ilmu tasawuf itu hukumnya fardu ain. Sama kayak kita belajar fikih, karena emang fikih itu menjadi kunci agar kita bisa mengerjakan sholat, maka mempelajari fikih fardu ain. Begitupun dengan ilmu tasawuf, karena dengan itu kita bisa membersihkan hati. Fardu ain sama fardunya. Makanya dua-duanya, fikih penting, tasawuf pun penting. Fikih buat ibadah zahirnya, tasawuf buat bagian batinnya, gitu. Dua-duanya. Sampai Imam Malik bilang, man tasyarra'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassaq, wa man tahaqqaqa wa lam yatasyarra' faqad tazalla. Orang yang ngejalanin syariat doang tanpa hakikatnya ya fasik. Sebaliknya orang yang hakikatnya doang tanpa syariatnya ya zindik. Itu dua-duanya penting. Fikih, tauhid, tasawuf itu 3 ilmu penting tuh buat kita, buat zahir dan batin. Gitu. Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin.